Ayo sinau bareng-bareng. Hai, kali ini kita akan belajar tema 2 subtema 4 pembelajaran 6. Kunjungan terakhir menuju kebun binatang. Benny bersama teman sekelasnya membeli tiket. Ia ikut antrean yang panjang. Benny ingin menunggangi gajah. Mari kita baca teks bacaan berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Menunggangi gajah. Di kebun binatang Ragunan, Benny ingin menunggangi gajah. Ia bersama guru dan teman lainnya membayar sewa naik gajah. Mereka dipandu oleh pemandu di kebun binatang, khususnya yang bertugas mengurus gajah. Benny berhati-hati menaiki gajah. Langkah menaiki gajah yaitu siapkan gajah dalam posisi kaki menekuk. Gajah akan menekukkan kakinya setelah mendengarkan aba-aba dari pemandu. Pemandu pertama kali menaiki gajah. Penumpangnya akan dibantu menaiki gajah oleh pemandu lainnya. Setelah kaki gajah ditekuk, penumpang langsung menaikinya. Gajah akan berdiri setelah diberi aba-aba oleh pemandu. Caranya dengan menepuk kaki pemandu itu sendiri ke badan gajah. Gajah mengangkat kakinya tanpa merundukkan badan. Setelah berdiri, pemandu kembali menepuk kakinya dan gajah mulai berjalan. Saat berjalan akan terasa sedikit oleng, tetapi lama-kelamaan akan terbiasa. Dan sekarang mari kita diskusikan makna dari kata-kata berikut ini. Menunggangi, maknanya menaiki. Sewa, maknanya pemakaian sesuatu dengan membayar. Pemandu, maknanya penunjuk jalan. Menekuk, maknanya melipat. Aba-aba, maknanya kata perintah. Sekarang kita lanjutkan dengan membuat kalimat dengan menggunakan 5 kata di atas. Nomor 1, menunggangi. Benny sedang menunggangi kuda. Nomor 2, sewa. Harga sewa mobil itu cukup mahal. Nomor 3, pemandu. Pamanku bekerja sebagai pemandu wisata. Nomor 4, menekuk. Benny sedang menekuk kakinya. Nomor 5, aba-aba. Benny dan teman-temannya sedang konsentrasi mendengarkan aba-aba gurunya. Sekarang perhatikan gambar-gambar berikut, lalu mari kita tuliskan hasil pengamatan. Sepatu boot. Ciri-ciri berwarna coklat. Terbuat dari karet atau kulit binatang. Bentuk seperti huruf L dengan lubang di atas untuk memasukkan kaki. Rompi. Ciri-ciri berwarna hitam. Terbuat dari kain, karet, atau kulit binatang. Bentuknya seperti kaos. Kacamata. Ciri-cirinya berwarna hitam. Terbuat dari kaca atau plastik. Bentuknya melengkung. Helm. Ciri-cirinya berwarna hitam atau biru tua. Memiliki ikat. Bentuknya setengah bulat. Tali pelana. Ciri-cirinya berwarna coklat. Bentuknya melengkung. Pelana. Ciri-cirinya berwarna coklat. Bentuknya pipih. Pijakan. Ciri-cirinya berwarna coklat. Terbuat dari besi dan kain yang kuat. Bentuknya panjang. Kekang. Ciri-cirinya berwarna coklat. Diikatkan di kepala kuda. Bentuknya panjang. Penutup mata kuda. Ciri-cirinya berwarna coklat. Digunakan untuk menutupi pandangan arah samping kuda. Bentuknya segi empat atau lingkaran.
Berdasarkan pengamatan, dapat disimpulkan bahwa setiap benda memiliki ciri-ciri dan bentuk yang berbeda. Sekarang, mari kita dengarkan percakapan berikut ini. Apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Selanjutnya mari kita diskusikan bersama-sama pertanyaan berikut ini. Nomor 1. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan wisata adalah untuk keselamatan diri di tempat wisata, untuk menjaga keindahan lingkungan di tempat wisata, untuk menjaga kebersihan tempat wisata. Nomor 2. Bagaimana akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Akibat berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata adalah mengancam keselamatan di tempat wisata, merusak tanaman, lingkungan menjadi kotor. Nomor 3. Bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari adalah suasana rumah menjadi damai. Semua kegiatan di rumah berjalan dengan baik. Nomor 4. Bagaimana akibat yang tidak sesuai dengan aturan di rumah? Keadaan di rumah menjadi tidak tenang. Kegiatan tidak bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya, berikut adalah data banyak hewan yang akan ditempatkan di kandang yang berbeda. Bantulah petugas kebun binatang untuk menghitung banyak hewan untuk beberapa kandang berikut. Nomor 1. 16 dibagi 8 dibagi 2 sama dengan. Kita kerjakan dulu 16 dibagi 8 sama dengan 2. Lalu 2 kita bagi dengan 2 sama dengan 1. Nomor 2. 45 dibagi 3 dibagi 5 sama dengan. Kita kerjakan dulu 45 dibagi 3 sama dengan 15. Lalu 15 kita bagi dengan 5 sama dengan 3. Nomor 3. 33 dibagi 11 dibagi 3 sama dengan. Kita kerjakan dulu 33 dibagi 11 sama dengan 3. Lalu 3 kita bagi dengan 3 sama dengan 1. Nomor 4. 42 dibagi 3 dibagi 7 sama dengan. Kita kerjakan dulu 42 dibagi 3 sama dengan 14. Lalu 14 kita bagi 7 sama dengan 2. Nomor 5. 54 dibagi 3 dibagi 6 sama dengan. Kita kerjakan dulu 54 dibagi 3 sama dengan 18. Lalu 18 kita bagi dengan 6 sama dengan 3. Nomor 6. 56 dibagi 4 dibagi 7 sama dengan. Kita kerjakan dulu 56 dibagi 4 sama dengan 14. Lalu 14 kita bagi 7 sama dengan 2. Nomor 7. 40 dibagi 4 dibagi 5 sama dengan. Kita kerjakan dulu 40 dibagi 4 sama dengan 10. Lalu 10 kita bagi dengan 5 sama dengan 2. Nomor 8. 72 dibagi 9 dibagi 4 sama dengan. Kita kerjakan dulu 72 dibagi 9 sama dengan 8. Lalu 8 kita bagi dengan 4 sama dengan 2. Nomor 9. 84 dibagi 7 dibagi 4 sama dengan. Kita kerjakan dulu 84 dibagi 7 sama dengan 12. Lalu 12 kita bagi dengan 4 sama dengan 3. Nomor 10. 90 dibagi 5 dibagi 6 sama dengan. Kita kerjakan dulu 90 dibagi 5 sama dengan 18.
Lalu 18 kita bagi dengan 6 sama dengan 3. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Membeli buah lalu dibelah. Bersemangatlah dan bersukacitalah. Bye-bye. Ayo sinau bareng-bareng.